Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Walaupun sekarang ini masih diberlakukan PPKM darurat, ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan yang prima. Ya, dan kita semua bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Anis Musdalifah. Anak-anak biasa memanggil saya dengan panggilan Bu Anis, ya. Pada tahun pelajaran 2021-2022 ini saya ditugasi untuk menjadi wali kelas A1 atau yang biasa disebut dengan kelas Ali, karena di KBRA Impianku ini kelas-kelas itu semua diberikan nama seperti nama sahabat-sahabat Rasul, ya, dengan harapan mudah-mudahan kita nanti kelak akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad dan akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, dan anak-anak sekalian, di KBRA Impianku pada tahun pelajaran 2021-2022 ini ada 5 kelas. Kelas yang pertama yaitu kelompok bermain atau biasa disebut kelas Usman. Yang akan menjadi wakil kelas adalah Bu Hima. Untuk kelas A1 atau kelas Ali akan saya pegang sendiri, Bu Anis. Untuk kelas 2 atau kelas Bilal akan dipegang oleh Bu Hesti. Untuk B1 atau kelas Abu Bakar akan dipegang oleh Bu Tika. Dan kelas B2 yang biasa kita panggil dengan sebutan kelas Umar yang akan diwali kelasi oleh Ibu Hindun, ya. Jadi di KBRA Impianku ini anak diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan usia, ya, sama-sama kelas A-nya, sama-sama kelas B-nya, tapi usianya ada range, ya. Jadi yang usia 4 tahun sampai 4 tahun sampai 4 tahun setengah nanti ada di kelas A1, atau kelas 4 tahun setengah sampai 5 tahun setengah ada di kelas A2, seperti itu, ya bunda. Jadi untuk memudahkan guru dan juga siswa dalam belajar. Jadi guru juga akan mudah dalam mengembangkan bidang pengembangan untuk anak-anak karena usia yang sebaya. Ya. Selain ada 5 guru yang memegang di 5 kelas yang saya sebutkan tadi, KBRA Impianku kepala sekolahi oleh Ibu Diana Yuli Anggraini SPSI, ya. Jadi kepala sekolah kita ada seorang lulusan psikolog, ya, dari psikologi. Insya Allah bunda bisa dengan leluasa berkonsultasi manakala ada kesulitan belajar tentang anak-anak kepada beliau. Ada juga tenaga administrasi atau TU, yaitu Bu Via Arizona, ya. Pada semester 1 kita ada 18 minggu, ya, berdasarkan rapat guru 1 minggu yang lalu sudah ditentukan tema. Jadi tema itu bisa berubah. Jadi satu sekolah dengan sekolah yang lain bisa berbeda, ya. Satu sekolah pun tahun ini dengan tahun depan bisa berbeda, ya. Jadi pemilihan tema itu kita berdasarkan atas kondisi yang ada atau apa yang pada minggu atau bulan itu sedang kita hadapi. Yang pertama temanya yaitu binatang, karena pada tanggal 20 Juli tahun 2001 itu bertepatan dengan Idul Adha. Oleh karena itu kita angkat binatang sebagai tema yang pertama. Dilanjutkan dengan tema tanah air, karena pada bulan Agustus kita semuanya memperingati HUT RI, ya. Sebagai tema yang ketiga yaitu Aku Hamba Allah, ya. Ini kesempatan bagi guru untuk menanamkan akidah kepada anak-anak sejak dini, ya. Untuk yang keempat yaitu keluarga sakinah, supaya anak-anak mengenal, ya, baik itu keluarga kecil, keluarga besar, dan bagaimana peran-peran di dalam anggota keluarga itu supaya bisa menuju keluarga yang sakinah, ya, keluarga yang tentram, keluarga yang damai, ya. Itu adalah tema-tema yang kita angkat pada semester ini.
Dari 4 tema itu nanti bisa kita kembangkan, sudah ada sub-sub tema yang kita pilih ya, berdasarkan tema yang tadi sudah saya sebutkan ya. Sekarang tentang sarana dan prasarana sekolah yang ada di KBRA Impianku. Alhamdulillah lingkungan sekolah kita cukup representatif ya, karena kita berada di lingkungan yang aman dan asri. Saya katakan aman karena sekolah kita ya tidak berhadapan langsung dengan jalan raya. Oleh karena itu alhamdulillah bisa lebih aman daripada yang sekolah langsung berhadapan dengan jalan raya dari segi keamanan. Yang kedua asri karena banyak pepohonan ya. Kita dekat dengan sawah, kita juga dekat dengan lapangan. Yang sawah dan lapangan itu juga bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran bagi anak-anak. Jadi kalau pembelajaran normal, pembelajaran tatap muka atau luring seperti biasanya sebelum ada COVID ya, kita pergunakan sawah dan lapangan atau lingkungan sekolah kita itu sebagai media belajar untuk anak-anak. Jadi anak tidak selalu belajar di dalam kelas supaya tidak monoton. Jadi manakala anak-anak sudah kelihatan jenuh di dalam kelas, biasanya kita ajak keluar, kita ajak ke lapangan, bisa berolahraga di sana ya. Kadang-kadang kita duduk-duduk melingkar, bisa murojaah, menghafalkan surat, menghafalkan hadis, atau menghafalkan doa sehari-hari ya. Alhamdulillah kita ada tempat yaitu lapangan ya. Yang kedua, ada tempat bermain yang luas, di mana tempat bermain itu ada guna dan manfaatnya. Yang pertama manfaatnya adalah bersosialisasi. Apalagi dari kelas A ini kan alhamdulillah kalau banyak yang dari PAUD ya. Tapi kalau yang belum pernah sekolah di PAUD atau belum pernah masuk playgroup atau kelompok bermain, biasanya untuk bersosialisasi ini perlu waktu. Ya, di tempat bermain itulah saat bermain anak-anak bisa bersosialisasi dengan teman yang lain. Yang kedua, dengan bermain kita bisa menanamkan kedisiplinan anak. Ya, disiplin biasanya kalau bermain kita adakan peraturan-peraturan harus bagaimana kalau bermain dengan temannya. Ya, harus berbagi, harus sabar menunggu giliran. Ya, jadi di tempat bermain itu kita bisa menanamkan kedisiplinan dan sabar, dan juga kita bisa mengetahui egonya anak itu sampai di mana. Ya, dengan mengamati yang bermain seperti itu, kita akan dengan lebih mudah mengenal, oh karakter yang ini seperti ini, karakter mbak ini seperti ini. Ya, dengan bermain yang kelihatannya hanya sekedar bermain, tapi di situ kita bisa mengamati, ya, mengamati karakter dan mengamati ketertarikan anak terhadap mainan itu. Ya. Yang selanjutnya, KBRA Impianku dilengkapi dengan 2 toilet, dilengkapi dengan 2 wastafel yang ada di dalam ruangan, dan ada 4 tempat cuci yang ada di luar berupa keran yang pada pembelajaran tatap muka atau pelajaran normal biasanya kita gunakan anak-anak cuci tangan pada saat mau makan. Ya, di dalam cuci tangan itu pun juga kita amati sudah betul apa belum cuci tangannya, sabar atau belum menunggu giliran cuci tangannya ya, karena kalau pelajaran tatap muka itu biasanya satu kelas ya, misalnya 20 anak ya, dengan 4 keran otomatis kan kita bagi menjadi 4 kelompok, 5 anak 5 anak. Nah, dengan dibagi seperti itu sabar enggak? Nerombol enggak? Nah, jadi di tempat berwudu kita juga akan bisa mengobservasi kedisiplinan anak ya. Selain di tempat karena kalau pelajaran tatap muka ya, kita setiap hari ada pelajaran sholat jamaah ya, sholat zuhur kita selalu adakan sholat berjamaah, dan setiap Jumat kita sholat duha berjamaah. Nah, karena ini masih kondisi yang luar biasa ya, kita sedang dihadapkan dengan COVID, jadi akhirnya kita belajarnya masih harus dengan pembelajaran daring ya. Yang selanjutnya KBRA Impianku juga dilengkapi dengan dapur yang mendukung dengan
kegiatan-kegiatan cooking class. Jadi biasanya kita adakan pembelajaran cooking class ya sesuai dengan tema. Ya, jadi anak-anak biasa bikin jus buah, kadang biasa membuat sate buah. Kalau tanaman biasanya kita buat ini pohong ya atau singkong itu menjadi getuk dan lain sebagainya. Ya anak-anak akan praktek secara langsung ya yang didukung dengan dapur beserta kelengkapan yang tersedia. Ya. KBRA Impianku mempunyai kantor yang langsung di depan ya. Jadi segala urusan administrasi baik itu SPP, DPP, seragam, buku dan lain sebagainya bisa diselesaikan di kantor yang ada petugasnya yaitu Bu Via Arizona ya. Yang keenam, KBRA Impianku juga punya tempat belajar sebagai alternatif yaitu gazebo yang ada di belakang. Itu juga sebagai tempat belajar anak kalau misalnya lagi jenuh atau mungkin kepingin suasana yang lain bisa belajar di gazebo ya, yang alhamdulillah dari sebelah kanan, sebelah kiri itu udaranya sangat segar sekali ya. Kita bisa belajar di sana sambil memanjakan mata kita karena di depannya itu ada hamparan sawah yang hijau ya. Karena saat ini kita masih masa pandemi, jadi pembelajaran itu bisa masih sementara ini masih kita adakan dengan pembelajaran daring atau dalam jaringan yang nantinya akan kita bentuk kelompok-kelompok kecil supaya lebih efektif ya. Karena kalau misalnya dengan via Zoom langsung 20 anak kita undang dalam satu kali waktu itu, kalau untuk SMP mungkin bisa ya, tapi untuk anak TK masih belum bisa karena mungkin anak-anak kalau dapat giliran akan malu dan lain sebagainya. Apalagi kalau kelas A ini masih taraf perkenalan ya dengan gurunya, dengan temannya ya. Oleh karena itu kita bentuk kelompok-kelompok kecil. Ya, kemarin alhamdulillah pada saat 2 minggu menjelang puasa dari pemerintah memperbolehkan kita untuk mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, jadi satu sesi itu 5 anak. Setiap sesi itu hanya belajar dalam waktu 1 jam saja. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan tanpa kendala apapun ya. Kita semuanya berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan mudah-mudahan ada kebijakan juga dari pemerintah supaya kita segera bisa diperbolehkan untuk mengadakan pembelajaran tatap muka meskipun masih bersifat terbatas ya. Tentu saja dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Ya, oleh karena itu mohon dukungan orang tua untuk sabar mendampingi putra-putrinya ya untuk belajar di rumah, apalagi kalau masih kita adakan pembelajaran ini secara daring. Ya. Saya mengambil satu kata bijak dari seorang psikolog anak, yaitu beliau Ibu Eli Risman. Pasti bunda-bunda sekalian sudah banyak yang biasa membaca atau mengikuti channelnya beliau ya. Di situ beliau menyebutkan bahwa anak TK itu harus bahagia, bukan pintar, karena pintar itu ada waktunya ya. Kata-kata beliau ini bisa kita jadikan referensi bahwa kita tidak boleh memaksakan bahwa anak harus begini, harus begitu ya. Kalau memang belum waktunya ya jangan kita paksakan, karena memang apalagi di kelas A ya, di kelas A ini 50% bisa bersosialisasi dengan guru dan teman-teman yang lain itu sudah hebat, mempunyai keberanian itu sudah hebat, mempunyai tingkat disiplin yang tinggi itu sudah hebat ya. Jadi untuk yang lain-lain itu nanti bisa sambil jalan ya. Yang terakhir untuk PAUD atau TK ini ada 6 bidang pengembangan ya yang kita pelajari, yang kita ajarkan kepada anak-anak. Yang pertama yaitu nilai agama dan moral ya. Kalau di SD biasanya bidang studi ya, tapi kalau di TK itu bidang pengembangan. Yang pertama nilai agama dan moral. Yang kedua bidang pengembangan sosial emosional
dan akhlak perilaku. Yang ketiga bahasa, yang keempat fisik motorik, yang kelima kognitif, dan yang keenam seni. Ya, mudah-mudahan apapun kondisi kita bisa memaksimalkan, meskipun tidak bisa secara maksimal penuh ya, kita bisa berusaha untuk mendekati maksimal untuk pembelajaran anak-anak, khususnya anak kelas Ali ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan bagi kita untuk menghantarkan putra-putri kita dalam belajar. Terakhir, mari kita tetap ikuti protokol kesehatan ya, menjalankan protokol kesehatan karena COVID ini masih ada dan kelihatannya grafiknya semakin meningkat akhir-akhir ini, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan yang prima oleh Allah dan kita bisa melalui corona ini dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.